Selamat datang kembali di Mata Airis Podcast. Kali ini kita ngobrol-ngobrol ringan aja di siang hari menuju sore ini. Kali ini gue ditemani oleh Bang Pares. Gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Cukup lama ya kita nggak ketemu nih. Lama banget? Wah, kacau sih. Gue juga karena udah lama kita nggak ketemu nih. Kegiatan lu sekarang ngapain nih kira-kira? Ya alhamdulillah lah baru dapat kerja akhir tahun yang lalu dan ya udah kayak kehidupan gua sekarang kerja, pulang untuk tidur, makan, mandi, berangkat lagi. Anjay. Oh berarti yang waktu itu lu kita kan waktu itu pernah kerja bareng kan? Lu bilang katanya lu mau apa, interview? Ya, Oh jadi yang itu ya, jadinya? Oh gokil gokil. alhamdulillah lah. Eee, Cukup lama kita ya nggak ketemu, ada berapa bulan? Ya hampir 3 sampai 5 bulan loh. 5 bulan ya? Hmm. Iya dulu gua sama Bang Pares tuh pernah kerja bareng gitu kan. Ya bener-bener kita kerja ya Bang, ngerasain habis iya gue waktu itu masih mahasiswa, sekarang sih mahasiswa mulai lengser Mulai lengser, kalau Bang Pares waktu itu emang udah lulus ya kan? udah agak beres. Gitu. Gimana Bang rasanya udah jadi budak korporat sekarang Bang? Kan Ya, ngeri juga tuh. heeh, bersyukurnya sih udah dapat kerjaan, udah ya sedikit-sedikit bisa beli rokok sendiri lah gitu, sebungkus sehari. Sebungkus, sebulan kali. Ya maksudnya sehari sebungkus sampai sebulan gitu. Kalau emang sebelumnya gimana ya, Pak? Kita nggak ngerasain tuh kan, Sebelumnya kan duit 10.000 di Ciputat sampai tuh 2 minggu. 2 minggu tuh, Mhm, maksudnya 10.000. ngerasain. Iya anjir 10.000 masih bisa hidup, Masih saya heeh. Ngerokok minta, iya, makan dikasih. dikasih, bener bener bener. Iya, emang bener Cuk, nggak boleh takut nggak makan buat besok Cuk, nggak percaya Tuhan kita katanya. Wah, Bener aja, kalau makan mah nemu aja pasti. kalau kata Sudio apa, Sujiwo Tejo. iya, kalau lu nggak percaya Tuhan besok masih kelaparan, tandanya lu ngelecehin Tuhan, Mmm, katanya begitu. itu iya, Lu nggak percaya sama Tuhan. tapi relate juga sih. Ya benar iya, emang nggak mau Soalnya gua ngerasain ya, punya duit 10.000 bisa hidup di Ciputat gitu kan. Lu bayangin lah di Ciputat makan sehari kan bisa goceng ya. Nah itu masih gimana cara kita lobby-lobby aja sih gitu, betul betul buat betul. bertahan hidup. Nah, sekarang kan balik lagi kan, yang lu bilang lu lagi tuh interview, sekarang ternyata udah kerja, udah berapa bulan kerja? Udah hampir 6 bulan, 6 bulan, karena ini gua masih kontrak juga. masih kontrak. Gimana rasanya kira-kira? Ya pertama seneng sih karena, eee, ya walaupun alhamdulillah UMR gitu gajinya ya Heeh. seenggaknya masih bisa, ya bantu-bantu yang di rumah lah. Terus gua kan sempet pengen S2 juga, cuma aduh adik gua belum kuliah gitu, ya udah generasi sandwich kan, koalisi saya lah udah kerja dulu gantian. Bedanya gimana, Bang, sama yang bener-bener kerja gitu kan? Kan kemarin kan kita kerja ya sambil ya sesuka hati kita, masih semaunya kita, masih enak gitu kan. Kerjanya santai itu ya. Iya, nah kalau ini kan bener-bener kerja yang sama bos gitu kan, lu punya tuntutan atau ada tantangan bagi diri lu sendiri. Ya Kira-kira gimana? ya pertama sih, kerja di yang betul-betul di perusahaan ya, Mmm, eee, karena awalnya itu gua seorang freelance, mhm, maybe, gua ngerasain perbedaan yang cukup jauh lah. Secara kontrak, sudah terikat mhm, dan kalau gua kan orangnya, eee, apa ya, kalau ketika udah dikasih tanggung jawab tuh ya udah harus komitmen gitu dan ketika misalkan gua mengiyakan apa yang harus, gua kerjakan ya, itu udah harus jadi kewajiban gua gitu, mau kayak gimana kerjaannya gitu. Karena gua dibayar gitu, masa gua zolim sama perusahaan sendiri betul gitu. betul. Bedanya itu sih, jadi lebih ke disiplinnya udah nggak kayak mahasiswa. Kan kalau mahasiswa ya agak-agak selengnya dikit Betul, gitu. lu bisa semau-maunya ya? Iya, Nggak bisa dong. heeh. Kita kalau kuliah masuk telat 5 menit, 10 menit mah udah biasa ya, dosen juga udah bodoh gitu. Kayak Ya sejam sejam, cuman kalau di kerjaan nih, telat 1 menit aja gua harus ngisi form tuh. Ngisi form telat 5 menit, gua dalam 5 bulan pernah 1 kali telat gara-gara, di busway itu ada aksi kalau nggak salah. kayak Aksi waktu itu hari apa ya? Gua lupa dah. Pokoknya ada aksi dan
kejebak macet. Padahal, perjalanan dari, eee, stasiun ke tempat gua tuh karena gua kan pengguna transportasi umum, Oke. biasanya ditempuh 1/2 jam dan gue itu 1 jam tuh, 1 jam di jam masuk itu udah di stasiun. Dan ternyata ya karena nggak tahu kondisi, jalanan kayak gimana, Iya iya. nggak tahu ya ya udah Karena kan akhirnya kalau aksi kan kita nggak tahu waktunya iya, kapan ya kan. benar, itu macet banget dan gue sampai kantor itu telat 5 menit, ya udah ngisi form telat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, eee, secara job desk, Mhm. eee, lebih, apa ya, kalau gue lihat itu paten gitu. Ketika misalkan kita, kerja di yang, mohon maaf nggak pakai kontrak gitu ya, Oke, iya betul betul. ya udah kan kita yang penting nih bisnisnya jalan gitu. Iya. Cuman ketika udah tarikat itu, ya dia udah ada rules-nya, udah ada SOP-nya, terus ya job desk-nya pun nggak berubah lah, nggak banyak berubah. Menurut gua, ini pengalaman gua yang sebenarnya karena gua udah biasa freelance dan kalau freelance itu kan Mhm. kayak kerjanya ekstra, tapi ya Gaji gajinya bercanda. ya itu, bisa dibilang begitulah bisa. Cuma ya masih alhamdulillah itu masih bisa buat Mmm. ini. Cuma kalau udah di corporate ini, di perusahaan ini, ya enaknya gitu kita Heeh. kayak gua tuh ngerasa, ini kerjaannya bercanda anjir, tapi kayaknya serius. Beda ya? Beda, ya mungkin karena gua terbiasa, kerjaan gua berat mungkin ya, terus, jam kerja gua biasanya 25 jam sehari. Lebih itu, Iya. nggak baik. Karena udah di perusahaan ya ya udah, kerja 9 jam, cuman 1 jam istirahat, jadi 8 jam kerja lah. Nah yang ketiga, bedanya ngatur waktunya itu kita agak-agak ya tricky lah gitu, karena kan gua pegawai kontrak itu belum dapat cuti dari kebijakan perusahaan gua, Heeh. terus, gua kan suka seneng-seneng ya hiking juga lah, naik-naik gunung gitu. Nah itu kadang jadi bukan dilema sih, jadi harus gue itu have a plan gitu, harus punya rencana lah, harus punya rencana, "Kapan nih gue mau naik ini?" Kadang dan biasanya, karena perusahaan, gue ini ketika hari-hari libur nasional itu nggak bisa ditinggalin, Mhm. ya ya artinya, pelayanan itu ya harus tetap ada gitu. Jadi kadang orang-orang libur, gue lembur nih. Tapi seneng sih gua, senengnya ya lemburannya hampir 2 kali lipat dari gaji gua harian gitu. Oh itu kalau lembur? Iya hitungannya dan, Menarik. gua respect. Makanya gua suka lembur itu ya, pertama itu cuan, Bro. Yang kedua apa, butuh Jawa. Tahan. Yang kedua ketika misalkan gua liburan di hari libur, karena gua tuh kalau ke gunung tuh sukanya emang sepi gitu ya, ya gua males. Pasti rame di gunung long weekend itu. Makanya ya itulah enaknya kalau kerja di korporat yang gue rasain dibanding kita waktu itu, kerja yang ada, SOP-nya cuma tidak seketat, apa yang sekarang gua kerjain. Iya iya, karena itu kan resiko, apa, freelance tadi ya Ya, kan, kita harus menerima segala apapun kan, kayak gitu. Gue juga jadi tertarik nih jadi budak korporat, kayaknya seru nih, ya kan? mungkin ya karena baru 5 bulan atau 6 bulan ya, belum kalau gua nggak ngerasain jenuh sih karena gua tuh ngerasa kayak, apa ya, ketika misalkan ini tuh, gua tuh udah deal sama perusahaan, artinya segala sesuatu, segala keputusan yang udah atur sama perusahaan, ya udah gua harus ikutin gitu. Dan kalau gua orangnya ketika memang udah nggak nyaman, nggak tahu ya, gua tuh nggak takut kehilangan kerjaan anjir. Kayak yang penting guanya nggak salah gitu, gua di dalam posisi oke, on the track lah, gua sesuai rule gitu. Cuman ketika lingkungannya tidak baik, ngapain bertahan, cabut aja Nah, cuma iya. Gue mau nanya, iya emang bener tuh, itu paling apa, nggak terlalu krusial juga sih, maksudnya emang kadang orang kan ada yang mempertahankan, ya gua mau nyaman nyaman ataupun enggak, ya gua harus mempertahankan karena ada kebutuhan yang harus tutupi. Dan ada juga orang yang, punya pendirian, ya nggak nyaman ya ngapain. Berarti lu tipikal orang yang, ya kalau gua nggak nyaman ya udah gitu, nggak harus memaksakan diri, ya karena Tuhan selalu bersama kita kan. aja. Menarik menarik. Karena ya kalau gua ngelihatnya mungkin
Sekarang pandangan gua karena gua belum punya tuntutan kewajiban yang betul-betul kayak misalkan punya istri atau Hmm, ya kalau itu kan mungkin bisa mikir 15 kali lah gitu. betul betul. Lu tahulah sekarang PHK, wah lagi Iya, banyak-banyakan kebanyakan. ya gitu. Cuma ya itu satu prinsip gua ketika misalkan, lingkungan kerjanya nggak nyaman, sebesar apapun gajinya, yang ada stres doang. Duit habis entar pakai ke rumah sakit kalau stres kayak Bener bener, gitu. banyak sih yang kayak gitu, Iya, bener-bener Pak. walaupun ya mikirnya ya kebanyakan dari penyakit itu berasalnya ya dari pikiran, makanya gimana caranya gua tetap santai, rileks. Oke oke. Kerja ya? Nah, lu kan tadi bilang kan lu bilang juga karena belum ada tuntutan lah bahasanya ya kan. Apalagi gue nih, Heeh. ya kan, lu aja yang udah merasakan pekerjaan yang bener-bener tuh belum punya rasa tuntutan. Gue juga bingung, maksudnya alhamdulillah bersyukurnya sekarang masih berkecukupan gitu Heeh. kan. Cuma bagi gue emang kalau nggak ada tuntutan, gue ngerasa, bahasanya masih di zona nyaman. Nah, gue juga takut Bang ketika nanti gue lagi ada di zona nyaman, tiba-tiba ada tuntutan tuh. Nah, makanya itu, ya kan makanya kita bercerita gini kan mungkin gue biar patokan ya kan. Heeh. Meskipun nanti gue udah kerja, belum ada tuntutan, kayaknya kan juga nggak bagus kan di zona nyaman itu. Nah kalau lu juga kan tadi bilang lu juga karena belum ada tuntutan, tapi setidaknya apa yang lu usahain gitu? Ah, ya jelas Kira lah, pertama yang namanya anak laki-laki kayak generasi sandwich ini, ya seenggaknya, eee, orang tua kan ngarepnya ya udah nih, eee, sekarang ya bisa dibilang tulang punggungnya lah gitu. Iya, Masa gua, di satu sisi gua harus, on the track terus, iya. gimana caranya bisa ya bantu perekonomian keluarga dikit-dikit gitu. Di satu sisi kadang, gua ngerasa ketika gua menemukan, ketidaknyamanan di satu tempat, gue tuh, kayak pengen berontak aja gitu. Kayak Mmm. bukan berontak dalam artian negatif, Iya. tapi gue pengen coba, samain persepsi dulu nih, karena kita kan sama-sama kerja Iya nih. Jangan sampai, apa yang udah gue lakuin dengan baik lah gitu, sesuai prosedur, tapi dicari-cari nih kesalahan. Nah itu kan yang menurut gue harus, sedikit berani lah. Kalau gue, tipikal orang yang ketika memang itu menurut gua nggak sesuai ya, gua konfirmasi dulu nih, "Emang begini ya? Emang peraturannya begini?" Gitu. Ketika misalkan memang, "Oh ini udah jadi, standar operasional prosedur dari perusahaan," ya udah it's okay, gua mengakui kesalahan di situ. Dan tapi ketika misalkan gua sudah on the track dan gua udah iya, nah, sebagaimana good boy lah, kita jadi namanya lingkungan baru kan ya harus ya minimal jaga adab, etika gitu kan, itu tetap, paham masuk. harus dijunjung tinggi di mana pun menurut gua ya. Menurut gua ketika misalkan kita udah on the track ya harus beranilah, jangan sampai kebenaran itu dijadikan suatu pembenaran gitu. Oke oke. Nah tadi kan ada menarik menarik. Kita kan laki-laki, laki-laki nih, kan laki-laki cuma dua dua perayaan dalam hidupnya katanya, Iya, kelahiran dan iya, kematian. Itu pun katanya kata netizen, itu juga sebentar katanya. lari doang, Iya, heeh, dipasang status doang paling tuh lalu. tuh. Nah, menarik. Lu anak berapa sih kalau boleh tahu? Anak pertama dari bapak gua, anak kedua dari ibu gua. Oke, iya. Nah, lu anak pertama Mhm, dan gua anak terakhir, bontot lah mhm, dibilang. Terkadang tuh ada tuh warga atau tetangga membanding-bandingkan. Anak pertama menyokong keluarga, katanya, "Anak bontot mah enak, manja, adik saya." Nah, gua tuh pengen mengubah stigma itu, karena enggak semua bontot, ini pribadi gua ya, mhm, enggak semua anak terakhir itu dimanja, Bos. iya, Bersyukur sih orang yang merasakan bontot mendapatkan segalanya, mhm, ya kan, yang katanya manja dan segalanya ada, tapi gue pengen mengubah mindset itu, karena kok bontot gue ngerasa, ya memang kita dibantu dengan orang tua, tapi nggak semanja itu loh. mmm, Tinggal bedain orang-orangnya aja. Nah, itu sih yang diri gue tanemin sekarang. Makanya kenapa gue sekarang masih pengen belum balik ke rumah.
Karena gue pengen nunjukin bahwa nggak semua anak terakhir itu selamanya diketek orang tua, kan kayak gitu. Kalau lu gimana ya? Ada perbandingan nggak, lu anak pertama lu harusnya begini begitu, kira-kira gimana? Karena yang gue alamin mungkin, cerita lu nih yang gue alamin sekarang gitu. Gue di posisi yang anak pertama dan gue juga punya adik bontot. Ah. Nah, kalau dari pandangan gue yang pertama, soal anak pertama dulu nih, Heeh. eee, menurut gue, yang namanya laki-laki, Mhm. pasti mungkin, ini terbentuk dari lingkungan, main gue waktu di kampung ya. Jadi Iya. kalau di lingkungan gue itu ya, kita tuh nggak bangga anjir, apa, punya motor, punya duit banyak cuma karena dari orang tua gitu. Nah, Nggak ada yang perlu dibanggain dari itu. betul. Kalau misalkan kita kaya, ya itu yang kaya orang tua kita, Sepakat. bukan kita. Sepakat tuh. Kita masih miskin, Iya, sepakat itu. banget. Yang pertama itu. Terus kalau misalkan soal anak bontot ya, Mhm. kemarin tuh sempet rame tuh soal, ya ada beberapa video yang viral nih. Oke. Jadi, adeknya itu ngerasa kayak, "Ya anak lu mah enak waktu sekolah dibiayain sama orang tua lu, orang orang tua lu lagi jaya-jayanya." Oke, oke, oke. Nah gue sekarang orang tua gue meninggal gitu, yang jadi tulang punggung kan sekarang anak pertamanya dan gue merasakan itu. Itu relate di, kehidupan gue gitu. Gue kuliah ketika ya alhamdulillah bokap gue waktu itu usahanya lagi lancar, eee, ya walaupun, nggak benar-benar tercukupi, cuma tidak, ya tidak mungkin tidak semewah atau senyaman dikasih fasilitas kayak mungkin menengah ke atas lah gitu. Eh. Ya gue tetap bersyukur itu. Cuman, ya gue juga kadang mikir lagi di perspektif adik gue yang sekarang nih. Kasian juga ya dia, kayak, ketika misalkan pengen apa-apa, minta ketika orang tua nggak ada. Nah, kadang tuh ngerasa gagal anjir. Oke, iya. Jadi kakak ketika misalkan, kita nggak bisa backup apa yang harusnya jadi kebutuhan adik kita yang itu sebetulnya masih tanggung jawab orang tua, tapi seenggaknya kan kita udah diusahain lah dari sekolahin sama orang tua kita susah payah. Minimal kita bisa ngasih feedback-nya. Nah, Mmm. kadang, salah satu titik terendah mungkin ya laki-laki ketika nggak bisa bantu keluarganya karena hal ekonomi. Itu sih kalau menurut gue ya. Jadi walaupun ya tapi nggak semua anak bontot itu manja sih menurut gua. Itu yang Playboy ya? eh, Nggak, canda Mas, canda. iya maksud gua tergantung orangnya, Iya, bagaimana cara dia berpikir, bagaimana cara dia, ngelihat, kondisi ekonomi keluarga gitu. Minimal kalau kata bahasa Sunda mah rumasa sia teh jelema jelema susah gitu. Ya kita harus tahu diri lah gitu, itu tuh orang nggak punya jangan pengen aerok nendang pintu, kan. pengen lagi kayak gitu ya. Lapak, Wak, mobil. Adek gua tuh gua keplak palanya, cari duit sendiri. Iya. Mmm. Iya sih, emang kadang kayak orang sampai orang tua gue ditanya, "Sah, lihat dong anak lu, kuliah main apa enggak? Entar main doang di sono." Beh, kata gua, langsung gue bilang, "Mak, bilang sama orang, iya, si Rizky mah kerjanya main mulu di sono, gituin aja. Tanpa harus kita capek-capek," gitu kan. Karena kan, ya lu kan gak ngurusin gua, kan yang ngurusin orang tua gua, gitu kan. Nanti kalau mulut dia kita beli gimana? Waduh, bahaya juga. Ngeri juga lu, kayak Hotman Paris saya banyak duit. Hotman Paris saya nggak pernah beli monster kan. Kadang gua ada suatu kasus ketika, nah kadang kan generasi gua mungkin atau gua ngerasa kayak, ada problem orang tua nih, misalkan orang tua gua pengen pergi haji, ya kan. Tiba-tiba mikir gua nih, "Anjir, entar acara syukurannya gimana ya? Entar buat nambahin ongkos orang tua tuh gimana ya?" Terkadang gua berpikir segitu tuh, gua pikir gua harus gimana. Tapi ada gua titik temu untuk menjawab itu. Lu nggak perlu pikir-pikir keras, apa yang lu bisa jalani sekarang, jalani. Percuma lu mikir-mikir ya kan, apa yang lu jalanin jadi terganggu. Nah, itu gue nemu tuh titiknya. Berarti ya udah sambil usaha, ya udah lu jalanin, jangan lu pikir keras-keras tapi nggak ada hasilnya. Betul. Nah itu tuh pikiran sepintas gua.
anjir gue laki, orang tua gue pengen pergi haji, gue harus nyiapin kayak gitu. Tapi gue lagi di posisi ini gitu kan. Alhamdulillah kan kemarin baru, ya ibaratnya besok Agustus gue udah tinggal wisuda kan, gitu. Cuman kan untuk tahap untuk mencukupi kebutuhan orang tua, ya nggak harus sekarang gitu kan. Mungkin nantinya baru gue balas kayak gitu. Itu sih yang gue rasain sebagai anak laki-laki. Jadi nggak perulah harus, wah besok mah gue harus pergi haji, gue kerja keras bla 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 bla. Akhirnya kita nggak dapat semuanya, kita pun jadi stres. Betul, Tuh, iya. gitu. Menurut gue itu hal yang wajar lah Hmm, dari mungkin, kalau, dilihat dari background kita masing-masing ya, iya, itu hal yang lumrah ketika misalkan kita menjadi anak laki-laki ya, pasti apa sih tujuan kita di dunia ini kan, salah satunya kan iya, ya nyenengin orang tua doang udah gitu kan. betul. Walaupun misalkan ketika misalkan yang tadi lu bilang, Hmm, kita nggak bisa, eee, apa, ngasih ke orang tua lebih nih, cuma bisa mikirin doang. Menurut gue itu ada porsinya masing-masing gitu. Ketika misalkan porsi kita udah bisa ada di tahap itu, ya it's okay kita kasih gitu. iya, Cuman ketika misalkan belum bisa apa yang mau dikasih gitu kan, hmm, pasti ada tahapannya lah, ada fase-fasenya itu. betul betul. Terkadang kita mikirin yang di luar kendali kita kan. Padahal diri kita masih banyak pengen nyari kebahagiaan. Hmm, Kalau nggak salah kan, filsuf ya, masih ingat nggak sih kalau nggak salah, kalau mau nyari kebahagiaan nggak usah di luar, kenali dirimu maka kamu akan bahagia. Katanya kan kayak gitu. tapi siapa tuh? Sokrates sama siapa ya? Nggak Ya tahu kira ya. begitu. Ya, Eh mungkin ya cukuplah pembahasan kita kali ini ya Bang. Terima kasih juga atas saran, masukan dan up ya kan gitu kan. Mungkin next curhat. curhat aja. Nextnya kita bakal berbicara lagi. Untuk eh penutup mungkin ada kata-kata atau saran untuk kita semua Bang. Dari Ya, kalau ini bukan saran, mungkin ini jadi salah satu moto hidup gue ya moto gitu. hidup. Hidup adalah bergerak, Hidup adalah bergerak. bergerak. Iya. Kenapa? Artinya setiap diam itu kan mati ya. Hmm, Setiap apapun yang kita lakukan ya tetaplah hidup gitu. Dan ketika misalkan kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya udah berarti mati. Artinya sebagai anak laki-laki nih hmm, artinya ya ya. mau ngapain aja ke lu gitu, yang penting sesuai jalur gitu, nggak ngelanggar norma kiri kanan, negara, agama, yang penting lu tetap jalan aja dah gitu. Udah urusan masa depan nggak usah pusing gitu, ngapain kita pusing mikirin masa depan, kita mikirin kayak besok bisa hidup apa enggak, belum tentu kan entar sore kita masih hidup atau enggak kan, betul, udah nggak usah pusing sama masa depan, yang penting udah orang kata Allah aja usahain dulu kan, hasil mah ngikutin gimana usaha kita, Oh, itu aja. hidup harus bergerak ya. Iya, Oke, terima kasih banyak Bang Faret. Terima kasih kawan-kawan. Kita bakal ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. thank you.